Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Farisi. Saya dari jurusan Hubungan Masyarakat Vokasi UI 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Corporate Communication. Stay tune ya. Oke, sebelumnya apakah teman-teman semua pada tahu perbedaan antara Corporate Communication dengan PR atau Public Relation? Nah, untuk Corporate Communication itu tugasnya bertanggung jawab untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan serta membangun hubungan yang baik dengan stakeholder internal maupun eksternal. Nah, stakeholder internal meliputi karyawan dan pimpinan perusahaan, sedangkan stakeholder eksternal mencakup masyarakat, investor, pemerintah, dan lainnya. Nah, tugas utama Korkom apa sih? Memastikan bahwa pesan, nilai-nilai, dan tujuan perusahaan dapat dicapai secara konsisten melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, kalau PR atau hubungan masyarakat lebih berfokus pada membangun citra positif perusahaan di mata publik eksternal, seperti masyarakat umum, media massa. Nah, tugas PR bertugas memperkuat relasi dengan media, mengelola isu-isu yang beredar, serta mencegah dan mengatasi krisis yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Namun, komunikasi korporat dan PR saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mempertahankan reputasi dan citra baik perusahaan. Nah, sekarang kita berfokus kepada corporate communication, yang berarti fungsi manajemen yang menyediakan kerangka kerja untuk mengkoordinasikan semua komunikasi internal dan eksternal secara efektif dengan tujuan utama untuk membangun dan memelihara reputasi yang menguntungkan dengan kelompok stakeholders, di mana organisasi tersebut bergantung. Nah, komunikasi merupakan pengetahuan dasar yang mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, ada menyebarkan informasi, yang berarti komunikasi korporat atau corporate communication bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang organisasi kepada stakeholder, kepentingan internal, karyawan, dan eksternal, pelanggan, investor, media, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada berkembang, yang berarti komunikasi korporat atau corporate communication harus terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, positioning. Komunikasi korporat atau corporate communication membantu memposisikan organisasi di benak stakeholder, menciptakan perspektif positif, dan memberdayakan dari pesaing. Yang keempat, ada engagement. Corporate communication melibatkan stakeholder melalui interaksi dua arah, membangun hubungan dan memelihara keterlibatan mereka dengan organisasi. Nah, stakeholder membutuhkan transparansi dan autentisitas dari organisasi. Komunikasi korporat atau corporate communication berfokus pada mempresentasikan organisasi secara terbuka dan jujur kepada stakeholder. Nah, selanjutnya kita akan bahas framework atau kerangka kerja, yang berarti corporate communication mencakup strategi dan praktik untuk membangun dan memelihara reputasi yang menguntungkan dengan stakeholder internal maupun eksternal. Nah, reputasi merupakan kombinasi dari kinerja, performance, dan komunikasi karena bersifat long lasting atau jangka panjang. Reputasi organisasi terkait erat dengan produk dan layanan yang ditawarkan, serta bagaimana organisasi tersebut dikomunikasikan secara publik. Nah, sebagai contoh kita ambil Apple di dalam kepemimpinan Steve Jobs. Apple dianggap berhasil dalam hal ini dengan kemampuan komunikasi dan retorika yang kuat serta inovasi produk seperti iPhone. Steve Jobs mampu memposisikan Apple sebagai perusahaan yang inovatif dan visioner di mata stakeholders. Sementara Tim Cook memimpin meskipun kurang terampil dalam komunikasi dibanding Steve Jobs. Apple di tangan Tim Cook tetap dapat memelihara reputasinya tersebut dengan terus berinovasi dan menyempurnakan fitur-fitur produknya secara konsisten. Jadi, contoh Apple ini mengilustrasikan bagaimana komunikasi korporat atau corporate communication yang efektif, baik melalui komunikasi yang mumpuni atau kinerja dan inovasi produk, dapat membantu membangun dan memelihara reputasi positif perusahaan di mata stakeholders, seperti yang dijelaskan dalam konsep komunikasi corporate communication sebelumnya. Terima kasih. Sekarang kita akan bahas peran corporate communication dalam menjaga reputasi perusahaan.
Tugas utama komunikasi korporat adalah membangun, memelihara, dan melindungi reputasi perusahaan di mata masyarakat. Reputasi merupakan hal yang kompleks dan memiliki banyak sudut pandang multi-phase, dan persepsi masyarakat tentang perusahaan ibarat kacamata yang digunakan untuk mengamati dan memahami organisasi tersebut. Persepsi ini dapat bersifat individual maupun kolektif dalam lingkup sosial yang lebih besar. Reputasi dibangun berdasarkan keunikan, USP atau unique selling point, key karakter, strategi, kapabilitas, dan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan serta pengalaman yang didapatkan masyarakat, baik langsung maupun dari orang lain. Corporate communication berperan sebagai narator yang menceritakan dan membentuk persepsi tersebut secara konsisten. Untuk itu, komunikasi korporat atau corporate communication melakukan beberapa hal seperti mengumpulkan informasi dengan monitoring sentimen publik, menganalisis ancaman, mengembangkan strategi untuk memitigasinya, berkomunikasi dengan pimpinan untuk memberi masukan terkait pesan dan penanganan krisis, serta terlibat dengan publik untuk membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menyampaikan nilai-nilai serta pencapaian perusahaan. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang branding. Sebagai corporate communication, kita harus memahami tentang branding. Apa sih branding itu? Brand bisa disebut sebagai desain visual, janji, komunikasi pemasaran, atau logo. Brand merupakan reputasi yang ada di benak konsumen atau persepsi yang ingin diciptakan perusahaan di mata masyarakat. How do you want to be perceived by people? Brand sangat penting untuk meningkatkan gengsi karena di dunia yang serba sama dan semua orang sama, similar world, perusahaan harus memiliki keunikan atau nilai jual yang unik. Unique selling point balik lagi. Di era yang serba cepat, perusahaan harus memastikan branding mereka tetap relevan dengan terus mengikuti perkembangan zaman. Persepsi masyarakat terus berubah seiring waktu, teknologi yang tidak berhenti berkembang, dan manusia yang terus mencari realitas baru. Oleh karena itu, identitas visual brand pun harus diperbarui secara berkala. Brand universe. Dalam membangun brand, pertama harus ada mind identity yang mencerminkan esensi brand tersebut. Kedua, harus ada behavior identity yang mewakili nilai-nilai brand. Yang ketiga, visual identity yang memperkuat keduanya. Dalam prosesnya, perusahaan harus menentukan nilai jual unik, unique selling point lagi, dan esensi brand dengan dikalibrasikan melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Brand harus perilaku sesuai esensinya dan memenuhi persepsi yang ingin diciptakan. Perusahaan juga harus memahami audiens dengan find your voice, dengan style, diksi, tone, serta menjalankan harus dengan passion dan kegembiraan. Selanjutnya, kita akan bahas krisis manajemen brand. Teman-teman tahu gak sih bedanya krisis dengan isu? Kalau isu bisa diperbaiki tapi harus cepat sekali penanganannya dan tidak mengganggu pasar. Kalau krisis sudah mengganggu pasar, penjualan dan revenue. We are living in the era crisis and cancel culture. Itu terjadi banget di saat ini. Nah, step cara menangani krisis apa aja sih? Yang pertama, membuat krisis protokol. Yang kedua, build krisis management team. Lalu nominate spokesperson atau juru bicara. Lalu create PR krisis management. Lalu temukan pihak ketiga yang ahli atau berpengaruh. Lalu holding statement. Lalu regret, yaitu minta maaf. Reason, memberi alasan atau fakta-fakta yang jujur. Lalu remedy, memperbaiki atau bertanggung jawab dengan cara apapun. Yang paling penting untuk krisis management adalah always be truth. Harus jujur. Nah, key message itu bisa berubah-ubah loh. Nah, teman-teman tahu gak sih stakeholder yang penting untuk krisis management? Ada A, B, C, G, M. Akademisi, bisnis, community, government, and media. Sekian dari penjelasan saya. Semoga kalian paham ya. See you.